Halo, bertemu lagi bersama Pak Syafda ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat komik sederhana yang bertemakan tentang sahabat dan keluarga. Oke, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan videonya. Jangan lupa dihidupkan loncengnya. Let's go. Sebelum kita mulai membuat komik, apa ya komik itu? Nah, komik itu adalah karya seni rupa yang menggunakan gambar dan tulisan sebagai dua unsur yang disatukan. Nah, jadi komponen utamanya itu adalah ada gambar dan tulisan. Ya. Nah, gambarnya berupa tokoh cerita, sedangkan tulisannya berupa percakapan dalam balon kata. Dan tentunya harus ada latar bentuk kolom yang bersambung. Nah, tahukah kamu jenis-jenis komik? Oke, kita bahas ya. Jenis komik yang pertama yaitu komik konvensional atau komik yang biasa-biasa kita lihat ya. Nah, komik ini ada kayak yang pertama nih, karikatur. Kemudian yang kedua, komik strip yang biasa terdiri dari. Kemudian ada juga yang terakhir, komik yang dibukukan atau yang dijilid menjadi buku. Oke, sedangkan jenis komik yang kedua adalah komik kolase. Komik kolase itu adalah bisa menggunakan gabungan dari foto ataupun gambar yang kita ambil dari majalah, kemudian kita tempel dan susun dan diberi balon percakapan sehingga menjadi seperti komik. Nah, itu jenis-jenis komik. Nah, berikutnya, tahukah kamu komik-komik yang ada di Indonesia? Kalau dulu, komik-komik di Indonesia seperti ini ya. Ada Si Buta dari Hantu, Gundala, banyak lagi ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Oke, mungkin anak-anak Bapak belum pernah lihat ya bagaimana bentuk komiknya atau bahkan isinya. Biasanya Bapak sering baca itu yang kayak Petruk, itu tuh komiknya humor atau komik jenaka. Sedangkan sekarang lebih banyak komik itu berbentuk komik strip seperti ini. Dan tentunya gambarnya juga lebih berwarna. Oke, salah satu yang paling terkenal itu adalah Shizuki. Bahkan sampai dibuatkan film animasinya ya. Nah, untuk membuat komik, kita harus mengenal dulu apa-apa saja elemen yang ada dalam komiknya. Yang pertama, adanya panel komik. Panel adalah kotak yang membingkai ilustrasi atau gambar dan teks sehingga membentuk sebuah alur cerita komik. Jadi biasanya ada beberapa kotak dalam satu lembar itu, kemudian dia akan tersusun cara bacanya seperti ini. Ya, dari kiri kanan, kiri kanan, kiri. Nah, berikutnya ada sudut pandang kamera, bagaimana pengambilan gambar atau kita membuat gambarnya, sehingga pembacanya mengetahui bagaimana pandangan dalam cerita tersebut. Nah, hampir sama ya dengan cara kita mengambil gambarnya, mulai dari ukuran paling kecil sampai paling besar. Sehingga persepsinya atau pandangan pembaca itu paham, berasa ada di dalam komik yang dibacanya nanti. Oke, kita lanjut. Adanya parit komik. Parit ya, kayak apa tuh istilahnya? Kayak selokan atau pematang gitu ya. Nah, parit komik ini adalah batas atau ruang untuk mengimajinasi sebuah adegan cerita komik. Jadi kalau ada jarak seperti ini, komiknya kan lebih bagus lagi ya. Berikut adanya balon kata. Nah, balon kata ini berisi komunikasi tokoh komik yang umumnya berisi dialog, pikiran, atau narator atau narasi yang disampaikan pada komik. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kalau seperti ini balon katanya, ini tokoh dalam komik itu sedang berpikir. Dia ada kayak lingkaran kecil-kecil. Sedangkan kalau yang seperti biasa ini sedang tokohnya sedang berbicara atau berdialog. Nah, kalau panahnya ada 3 seperti ini atau lebih ya, atau bisa jadi 2 dan banyak lagi, itu biasanya dialog itu diucapkan sekaligus bersamaan oleh 2-3 tokoh. Nah, kalau yang ada geriginya seperti ini, nah ini sedang berteriak atau intonasinya itu besar, nadanya tinggi.
kayak marah ya gitu. Nah, kalau balon katanya putus-putus seperti ini, dia berarti bergumam. Bergumam itu kayak berbicara dalam hati ya. Nah, sedangkan kalau kotak seperti ini adalah narator atau pengantar cerita dalam komiknya. Ya, oke. Sekarang kita lihat apa itu ilustrasi. Nah, ilustrasi itu adalah aset visual yang berupa gambar ataupun kolase. Nah, ini gambar, ini kolasenya. Nah, kita bisa memilih foto agar memudahkan menyampaikan pesan yang kita berikan kepada pembaca. Karena tidak semua orang mempunyai keahlian dalam menggambar, ya. Jadi bisa kita menggabungkan foto. Nah, ini yang tadi kayak komik kolase tadi ya. Oke, kita lanjut. Kita juga butuh penokohannya. Penokohan itu yang pertama dalam pembuatan komik sebaiknya dirancang 2 tokoh yang sifatnya itu kuat antara satu dengan yang lain. Nah, ini kayak ini ya. Di cerita ini tokohnya yang utama itu ada 2 orang, yang ini adik-adiknya. Nah, boleh ditambahkan dengan tokoh karakter figuran jika diperlukan sebagai pelengkap. Nah, ini kakaknya sebagai pelengkapnya. Ya. Oke, sekarang kita menulis bagaimana alur ceritanya. Nah, karena komik ini bertujuan untuk pembinaan tugas seni rupa kita, maka temanya sudah ditentukan ya, seperti di awal tadi, yaitu tentang keluarga, sahabat, ataupun hewan peliharaan. Berikut rangkaian alur ceritanya sebaiknya mengarah pada tema di atas. Jadi rangkaian alur ceritanya nanti memang membahas tentang keluarga atau sahabat ataupun hewan peliharaan. Cerita diawali dengan membuka pada suatu tempat. Kemudian tokoh yang pertama membahas tema yang sudah dipilih tadi dengan tokoh yang lainnya. Begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjut bagaimana tahapan merancang komik kita. Tadi kita udah pilih topiknya atau temanya. Misalnya anak bapak mau pilih sahabat atau keluarga atau hewan peliharaan. Kemudian kita bikin peta konsepnya seperti yang tadi. Kemudian pilih story lainnya. Kemudian baru ilustrasi komiknya atau kita membuat gambar komiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah merancang komik. Silakan anak-anak bapak tentukan judul dan tema yang akan diambil. Misalnya temanya itu keluarga. Nah, judulnya kita ambil misalnya bermain dengan rukun atau aku dan adikku dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang berikutnya siapa target pembaca komik? Nah, berarti target kita pembacanya itu bisa jadi orang tua atau teman-temannya, ya, bisa. Kemudian siapa kira-kira tokoh yang atau karakter yang ada di dalam komik? Misalnya aku dan adikku tadi, berarti ada aku, adikku, bisa tambahnya ayah atau ibu dan lain sebagainya. Nah, gimana latar belakang lokasinya? Kejadiannya komiknya ini atau cerita ini terjadi di mana? Misalnya di rumah atau di halaman rumah atau di teras dan lain sebagainya. Oke, setelah kita rancang, maka kita akan rancang story lainnya. Jadi kita buat langsung tadi pertanyaan tadi langsung kita jawab. Mulai jadi dari judulnya tadi, kemudian nama pembuat cerita berarti nama kita, kemudian nama tokohnya. Kita buat ringkasan ceritanya. Misalnya, di pagi yang cerah, aku dan adikku bermain di depan teras rumah. Kami bermain mobil-mobilan. Kemudian adik mengambil mainan yang sedang aku pegang. Nah, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita buat storyline atau dialog pada setiap adegannya. Jadi misalnya waktu pagi yang cerah tadi, ada adik mengambil mobilan kakaknya tadi atau mobilan aku. Kak, pinjam dong. Kemudian adik langsung mengambilnya. Nah, itu bisa kita jadikan percakapannya. Nah, berarti paham ya? Oke. Kalau sudah, kita susun story lainnya, baru deh kita bikin gambarnya atau ilustrasi komik. Nah, sebagai inspirasi saja, anak-anak bapak silakan lihat komik karya dari Pak Syafda ini ya. Yang pertama ada komik konvensionalnya seperti ini tadi. Ini ada beberapa ya. Jadi anak-anak bapak juga bisa menemukan komik ini di Instagramnya komik.sd atau di Facebook sd.komik ya atau .komik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian atau juga bisa ini adalah hasil
karya dari komik kolase Pak Softa juga sebagai bahan ajar ya. Jadi ini foto, kemudian ini susunannya, dan ini nanti ada pertanyaan di akhir komik. Nah, oke anak-anak Bapak, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat berkreasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.